Halo Sobat Support, Amazon dikenal sebagai salah satu tempat paling misterius di bumi, penuh sungai, hijau, subur, dan dihuni hewan-hewan yang menakjubkan. Namun di balik semua itu, ada dunia lain yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Sebuah dunia di mana setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir, tempat bayang-bayang pepohonan menyembunyikan predator yang bergerak tanpa suara, dan perairan yang tampak tenang justru menyimpan ancaman mematikan. Amazon bukan sekadar hutan terbesar di dunia, ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang mampu membuat manusia tunduk pada alam. Dari ular raksasa yang menelan mangsanya utuh, hingga hewan mungil yang berbisa lebih kuat daripada racun apapun. Nah, dalam video ini, kita akan mengungkap 15 hewan paling berbahaya yang hidup di Amazon. Yuk, kita mulai daftarnya. Candiru. Kita buka daftar ini dengan salah satu makhluk paling kecil, tetapi juga paling menakutkan di Amazon. Dari semua hewan mematikan yang hidup di sungai raksasa Amazon, mungkin inilah yang paling membuat merinding. Bukan karena ukurannya, sobat, tetapi karena cara ia menyerang. Ya, ikan ini dikatakan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran yang sangat sempit pada area sensitif. Candiru adalah sejenis ikan kecil, kurus, hampir transparan, dan nyaris mustahil terlihat oleh mata manusia. Namun justru itulah sumber bahaya sebenarnya. Di perairan Amazon yang keruh, candiru dikenal sebagai ikan parasit yang mampu masuk ke dalam tubuh makhluk lain hanya melalui celah-celah kecil. Ia mengikuti aliran darah, dan ketika menemukan pintu masuk yang tepat, candiru akan menempel, menggigit, dan menghisap darah menggunakan duri-duri kecil di tubuhnya. Meski kasus pada manusia sangat jarang, bahaya tetap nyata. Terdapat laporan medis terkenal pada tahun 1997, ketika seekor candiru masuk ke uretra seorang pria Brasil saat ia berada di sungai. Kasus itu membutuhkan operasi besar untuk mengangkat ikan tersebut. Kalajengking Amazon. Di hutan Amazon, tumpukan daun basah dan batang pohon yang membusuk bisa menyimpan bahaya yang sering tidak disadari siapapun, makhluk kecil dengan sengatan yang bisa membuat tubuh lumpuh dalam hitungan menit. Kalajengking Amazon, terutama dari genus Titius, dikenal memiliki sengatan yang sangat berbisa. Racunnya dapat menyebabkan nyeri luar biasa, kejang otot, kesulitan bernapas, bahkan kematian pada korban jika tidak segera ditangani. Yang membuatnya berbahaya adalah hewan ini jarang terlihat secara terbuka. Ia bersembunyi di balik bebatuan, di bawah kulit kayu, atau di tempat-tempat gelap yang tampak aman. Satu langkah ceroboh saja di tempat ini, bisa membuat seseorang tersengat tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Bagi penjelajah hutan Amazon, ancaman seperti ini tak bisa diremehkan. Tidak bersuara, tidak terlihat. Tetapi ketika menyengat, rasa sakitnya bisa membuat siapapun tak mampu berdiri. Piranha. Sungai Amazon menyimpan banyak rahasia, dan salah satu yang paling ditakuti banyak orang adalah makhluk kecil bergigi baja bernama piranha. Saat air sungai surut atau ketika mereka merasa terancam, kawanan piranha ini dapat berubah menjadi mesin pengoyak yang bergerak cepat dan tanpa ampun. Dengan gigi tajam yang saling mengunci dan rahang kuat yang mampu merobek daging dalam hitungan detik, piranha dikenal sebagai salah satu predator air paling agresif di Amazon. Yang membuatnya semakin berbahaya bukan hanya kekuatan gigitannya, tetapi perilaku berkelompok mereka. Ketika satu piranha menyerang, yang lain akan mengikuti, menciptakan gelombang serangan cepat yang bisa melumpuhkan mangsa sebelum sempat melarikan diri. Meski serangan pada manusia sebenarnya jarang terjadi, kondisi tertentu dapat membuat mereka jauh lebih agresif, dan itulah mengapa piranha tetap masuk dalam daftar hewan berbahaya di sungai Amazon. Katak panah beracun. Di urutan ke-12, kita ada katak panah beracun, atau poison dart frog. Mungkin hanya berukuran beberapa sentimeter. Namun racun pada kulitnya mampu melumpuhkan, bahkan membunuh hewan besar hanya dengan satu sentuhan. Penduduk asli Amazon dulu menggunakan racun katak ini untuk melapisi ujung panah berburu, itulah sebabnya ia mendapat julukan katak panah.
Hebatnya, racunnya bukan untuk menyerang, tetapi sebagai tameng alami yang memberi sinyal kepada predator, jangan sentuh aku. Warna-warnanya yang cerah, biru, kuning, merah, hijau, bukanlah hiasan, melainkan peringatan keras. Semakin mencolok warnanya, biasanya semakin kuat racunnya sobat. Kelelawar vampir. Di malam hari di Amazon, ketika hutan berubah sunyi dan penuh misteri, muncullah makhluk kecil yang bayangannya saja sudah cukup membuat banyak orang gelisah, kelelawar vampir. Tidak seperti kelelawar biasa yang memakan buah atau serangga, spesies ini hidup dengan cara yang lebih mengerikan. Mereka bergantung pada darah sebagai sumber makanan utama. Kelelawar vampir biasanya menyerang hewan besar saat malam hari, menggigit dengan luka kecil yang hampir tidak terasa. Luka itu cukup untuk membuat darah mengalir, dan dari sanalah mereka mulai menghisap. Bahaya terbesar mereka bukan pada jumlah darah yang diambil, tetapi pada penyakit berbahaya yang dapat mereka bawa, terutama rabies. Dalam kondisi tertentu, jika sumber makanan berkurang, mereka bisa menyerang lebih agresif, terutama ternak penduduk yang sedang beristirahat, dan dari sanalah menyebarkan penyakit. Payara. Dari aliran sungai Amazon yang deras, ada predator yang dikenal dengan julukan vampir sungai, dan bukan tanpa alasan, sobat. Payara, atau vampire fish, memiliki dua taring panjang setajam pisau yang dapat menembus mangsanya dengan sekali serang. Taring ini bahkan bisa mencapai panjang hingga 15 cm, membuatnya terlihat seperti makhluk dari film horor. Payara adalah pemburu cepat. Ia menyergap ikan-ikan lain dengan kecepatan tinggi, lalu menancapkan taringnya langsung ke tubuh mangsa sebelum menelannya utuh. Meski jarang menyerang manusia, ukuran dan kekuatan rahangnya cukup untuk menimbulkan luka serius jika seseorang tidak sengaja memancing atau berenang di wilayah yang dipenuhi predator ini. Di Amazon, air bukan hanya rumah bagi makhluk besar seperti anaconda atau caiman. Terkadang, bahaya datang dalam wujud ikan bergigi vampir dengan serangan secepat kilat. Kelabang raksasa Amazon. Hewan paling berbahaya di Amazon selanjutnya ada makhluk berkaki banyak yang mampu membuat siapapun merinding hanya dengan melihatnya, kelabang raksasa Amazon. Di lantai hutan yang gelap dan lembab, kelabang ini bergerak cepat dan hampir tanpa suara. Tubuhnya panjang, bersegmen, dengan puluhan kaki yang berayun bersamaan, membuatnya tampak seperti mesin pemburu alami. Namun yang paling mematikan dari hewan ini adalah racunnya. Dengan taring tajam, kelabang raksasa dapat menyuntikkan bisa yang menyebabkan rasa sakit luar biasa, pembengkakan hebat, bahkan mual dan demam pada beberapa korban. Kelabang raksasa adalah predator efektif. Ia mampu menaklukkan serangga besar, laba-laba, kadal, tikus kecil, bahkan burung yang sedang lengah, semuanya berkat kecepatannya dan gigitan berbisa yang mematikan. Dan sobat support yang membuatnya semakin berbahaya adalah tempat persembunyiannya. Kelabang ini sering berdiam di balik kayu lapuk, di bawah batu, atau di celah-celah batang pohon, tempat-tempat yang jarang diperhatikan manusia. Fer-de-Lance. Fer-de-Lance, atau Bothrops atros, adalah salah satu ular paling berbahaya di Amazon. Ular ini terkenal karena kamuflasenya yang sempurna, membuatnya hampir tidak terlihat di antara daun-daun kering lantai hutan. Fer-de-Lance menjadi penyebab banyak kasus gigitan di Amerika Selatan karena sifatnya yang mudah merasa terancam. Alih-alih melarikan diri, ular ini sering memilih mempertahankan diri dan menyerang dengan sangat cepat. Bisanya termasuk yang paling mematikan, menyebabkan rasa sakit ekstrim, pembengkakan besar, pendarahan internal, hingga kerusakan jaringan dalam waktu singkat. Keheningan, kamuflase, dan agresivitas menjadikan Fer-de-Lance salah satu predator yang paling harus diwaspadai oleh siapapun yang melintasi hutan Amazon. Semut peluru. Sobat, mungkin kalian sudah tak asing dengan yang satu ini, makhluk kecil yang terkenal karena digunakan beberapa suku Amazon dalam ritual kedewasaan. Inilah semut peluru,
serangga dengan sengatan yang dijuluki sebagai yang paling menyakitkan di dunia. Ukurannya memang hanya sekitar 2 cm, tetapi sengatannya digambarkan seperti ditembak peluru, tajam, membakar, dan membuat tubuh bergetar. Jika tersengat, rasa sakitnya bisa bertahan hingga 24 jam penuh. Bagi beberapa suku asli Amazon, semut peluru digunakan dalam ritual keberanian yang sangat ekstrim, di mana peserta harus menahan sengatan serangga ini dalam jumlah banyak. Meski jarang menyebabkan kematian, sengatannya dapat menimbulkan pembengkakan besar, demam, dan rasa sakit hebat yang membuat seseorang tak mampu berdiri atau bergerak. Di Amazon, bahaya tidak selalu datang dari hewan besar atau berbisa. Kadang, seekor semut kecil saja sudah cukup untuk membuat manusia merasakan batas ketahanan tubuhnya. Laba-laba pengembara Brasil. Laba-laba pengembara Brasil dikenal sebagai salah satu laba-laba paling berbisa di dunia. Dan yang membuatnya berbahaya adalah kebiasaannya, ia tidak tinggal di sarang seperti laba-laba lain, melainkan berkeliling dan bisa muncul di mana saja. Di balik kayu, di sepatu, di pakaian, bahkan masuk ke rumah penduduk. Bisanya mengandung neurotoksin kuat yang dapat menyebabkan rasa sakit ekstrim, hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Karena sifatnya yang aktif dan tidak menetap, penduduk Amazon sering menganggap laba-laba ini sebagai ancaman tak terduga, bahaya yang bisa muncul kapan saja tanpa peringatan. Burung harpi. Dari atas pepohonan Amazon yang menjulang tinggi hingga ratusan meter, ada predator yang juga mengintai dari atas, diam, cepat, dan hampir mustahil dihindari. Ia adalah burung harpi, salah satu burung pemangsa terkuat di dunia. Dengan bentang sayap yang lebar hingga 2,2 meter dan cakar sebesar genggaman tangan manusia, harpi memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat monyet atau mamalia kecil ke udara dalam satu tangkapan. Cakar burung ini adalah senjatanya yang paling mematikan. Panjang, melengkung, dan sangat kuat, dirancang untuk menusuk dan mencengkeram mangsa hingga tak bisa melawan. Harpi biasanya berburu di antara pucuk-pucuk pohon tinggi, menyergap mangsanya dengan kecepatan luar biasa. Serangannya begitu cepat sehingga banyak hewan tidak sempat menyadari. Meski manusia jarang menjadi target, kekuatan fisik dan kemampuan berburu burung harpi membuatnya menjadi salah satu predator paling mengerikan di Amazon. Black Caiman. Sobat Support, kalau kita berbicara tentang penguasa perairan Amazon, maka Black Caiman adalah salah satu predator yang benar-benar membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mendekati sungai. Black Caiman adalah sepupu besar dari buaya modern, dengan panjang yang bisa mencapai hingga 6 meter, lebih besar dari sebagian besar predator lain di Amazon. Kulitnya yang gelap membuatnya hampir tak terlihat ketika bersembunyi di air berlumpur atau di antara bayangan malam. Dan itulah yang membuatnya mematikan, mereka menyerang dalam diam, tanpa percikan, tanpa suara, langsung menyergap mangsa dalam satu gigitan kuat. Rahangnya mampu menghancurkan tulang, dan sekali mangsa ditarik ke dalam air, hampir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Di hutan Amazon, Black Caiman menjadikan setiap tepi sungai sebagai zona bahaya yang tak terlihat, siap menarik siapapun yang terlalu dekat tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Anaconda. Kalau Black Caiman adalah penguasa perairan Amazon yang mengintai dari bawah permukaan, maka ular anaconda adalah raksasa sunyi yang menguasai rawa, sungai, dan genangan air di hutan Amazon. Anaconda dapat tumbuh hingga lebih dari 8 meter panjangnya, dengan tubuh sebesar drum dan berat mencapai 200 kg. Meski ukurannya luar biasa besar, ular ini bergerak perlahan dan nyaris tanpa suara, bersembunyi di air dangkal sambil menunggu mangsa mendekat. Anaconda membunuh dengan melilit. Begitu mangsa berhasil digigit, tubuh kuatnya akan mengencang semakin erat, setiap kali mangsa berusaha bernapas, hingga akhirnya tak berdaya. Anaconda adalah pemburu oportunis. Rusa, babi hutan, burung besar, bahkan caiman bisa menjadi korban jika berada terlalu dekat. Namun yang paling menyeramkan bukanlah ukurannya, melainkan kemampuannya bersembunyi.
Di air Amazon yang keruh, seekor anaconda raksasa bisa berjarak hanya beberapa meter dari seseorang tanpa terlihat sama sekali. Belut listrik. Belut listrik Amazon adalah makhluk yang bisa mengubah momen berenang santai menjadi episode horor dalam hitungan detik. Hewan ini bisa tumbuh lebih dari 2 meter, dan mampu menghasilkan listrik hingga 600 volt. Bayangkan seperti berenang berdampingan dengan kabel listrik yang terkelupas, tapi kabel ini hidup. Yang membuatnya makin menakutkan bukan hanya kejutan kecil untuk bertahan hidup. Belut listrik memiliki 3 organ listrik, bekerja seperti baterai biologis. Dengan organ inilah ia mengeluarkan sengatan untuk mengejutkan mangsa, menghalau predator, atau tanpa sengaja mengirim manusia ke dasar sungai. Ada banyak laporan orang yang tersengat, tubuh langsung kaku, kehilangan kendali, dan tenggelam beberapa detik kemudian. Sengatan itu melumpuhkan otot, cukup untuk mengubah renang santai menjadi tragedi. Dan yang lebih menyeramkan sobat, listriknya menyebar melalui air. Cukup berada di dekatnya saja sudah bisa membuat tubuh seperti dialiri ribuan jarum halus. Ironisnya, meski disebut belut, hewan ini sebenarnya adalah kerabat dekat ikan lele. Tapi tidak seperti ikan lele di warung makan, yang satu ini memiliki tegangan cukup besar untuk menerangi satu lampu rumah tangga selama beberapa detik. Jaguar. Tiba di urutan teratas, Sobat Support, inilah predator yang benar-benar menguasai setiap jengkal hutan Amazon. Jangan tertipu oleh corak kulitnya yang seperti lukisan emas berbelang dengan titik-titik hitam yang menawan. Di balik keindahan itu tersembunyi mesin pemburu yang hampir sempurna. Jaguar bukan sekadar kucing besar dari Amerika, ia adalah predator yang dirancang untuk menghentikan apapun dalam sekejap. Berbeda dari banyak kucing besar lain yang menyerang leher, Jaguar punya cara yang lebih singkat dan jauh lebih kejam. Ia mengincar tengkorak, satu gigitan saja bisa melumpuhkan mangsa seketika. Giginya begitu kuat hingga mampu menghancurkan cangkang kura-kura seperti orang memecah es krim. Bayangkan saja apa yang bisa terjadi pada mangsa yang lebih lunak. Di air, Jaguar berubah menjadi perenang ulung. Ia menyeberangi sungai, mengejar kapibara, bahkan menyergap caiman langsung dari dalam air. Dan kalau sobat berpikir memanjat pohon bisa menyelamatkan diri, jangan harap, Jaguar adalah pemanjat yang sangat lihai. Tidak peduli kamu berada di darat, di air, atau di atas pohon, jika Jaguar sudah memilihmu sebagai targetnya, kesempatan melarikan diri hampir tidak ada. Di hutan Amazon, Jaguar bukan sekadar hewan liar, ia adalah raja yang bergerak dalam senyap, dan setiap sudut hutan adalah wilayah kekuasaannya. Nah Sobat Support, itulah daftar hewan-hewan paling berbahaya yang hidup di Amazon. Hutan yang indah, tetapi penuh ancaman yang selalu mengintai di balik keheningannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.